Selamat siang teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang estimasi biaya proyek. Sebelum menjalankan suatu pekerjaan atau suatu proyek, teman-teman harus tahu dulu langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat estimasi. Apa sih estimasi ini? Nah, metode ini berperan sebagai indikator yang dapat mengukur target pencapaian proyek, bahan evaluasi, dan penentuan anggaran. Jadi, estimasi itu ibarat kata kayak hasil atau hasil bayangan untuk kedepannya atau biaya yang diperlukan, atau bisa juga laba atau pendapatan. Nah, di sini saya pernah membuat sebuah planning waterpark yang mengkonsepkan biaya estimasi untuk kedepannya gitu. Wisata ini diharapkan mendapat keuntungan bersih pada tahun pertama, yaitu 800 juta. Dan tahun kedua naik menjadi 1 juta. Nah, ini adalah rancangan untuk kedepannya. Selama 2 tahun ini, jadi itu naik nanti sejumlah 200 juta. Itu untuk hasil pendapatan per kapita per tahun. Waterpark ini menekankan kepada sebuah penjualan wisata wahana. Langsung saja kita lihat. Oh, sebelum itu kita bahas anggaran untuk wisata ini. Anggaran yang diperlukan itu sejumlah Nah, anggaran yang diperlukan atau modal yang diperlukan untuk sewa lapak, yaitu harga sewa lapak, satu lapak adalah 1 juta. Tetapi di sini kita mempunyai 6 lapak. Jika dihitung 6 lapak ini dalam 1 bulan adalah 6 juta rupiah. Sedangkan dalam setahun 72 juta rupiah. Itu untuk modal awal atau pengeluaran yang diperlukan. Ya, pertama sewa lapak. Dan poin kedua, untuk sewa lahan. Kita langsung ambil per tahun, yaitu 200 juta. Dan untuk karyawan berjumlah 10 orang. Per bulan itu 1.200.000. Jadi per tahun itu untuk pengeluaran biaya untuk karyawan 144 juta. Dan untuk listrik itu per bulannya 6 juta rupiah dan per tahunnya 72 juta rupiah. Dan untuk maintenance yang dimaksudkan di sini biaya yang diperlukan sewaktu-waktu, yaitu 3 juta rupiah 1 bulannya.
Jika dikalikan 12 bulan dalam 1 tahun yaitu 36 juta. Jadi total yang diperlukan untuk pengeluaran biaya wisata ini dalam 1 bulan yaitu 10.200.000. Sedangkan dalam 1 tahun 452 juta rupiah. Kita lanjut lagi ke poin ketiga. Kita di sini melihat keuntungan laba yang didapatkan. Estimasi omset tiket masuk juga sangat tinggi ya teman-teman. Dalam 1 bulannya itu kita bisa mendapatkan, jika 80 pengunjung dalam 20 hari, omset yang didapatkan yaitu 24 juta. Sedangkan omset yang didapatkan dalam 1 tahun yaitu 288 juta. Sedangkan untuk 100 pengunjung dalam 1 bulan itu mendapatkan 30 juta dan dalam 1 tahun 360 juta. Sedangkan untuk 125 pengunjung dalam 1 bulan wisata ini mendapatkan 37.500.000 rupiah dan dalam 1 tahun itu 450 juta. Dan sedangkan untuk 150 pengunjung, omset 1 bulan itu mendapatkan 45 juta dan dalam 1 tahun 540 juta. Kenapa ada biaya seperti ini atau estimasi seperti ini? Ini target untuk pengunjung wisata ini dalam 20 hari. Misalnya 1 hari itu 80 atau 100 pengunjung atau 125 atau 150 pengunjung. Dan kita bisa lihat jika ini juga sama ya teman-teman. Kalau ini jika dikalikan estimasi harinya 30 hari. Jadi misalnya 80 unit, 100 unit, 125 unit, 150 unit. Dalam 30 hari itu masing-masing juga meningkat gitu estimasi omset per bulannya dan estimasi omset per tahunnya. 80 unit dalam 30 hari, estimasi omsetnya per bulan yaitu 36 juta dan per tahun 432 juta. Sedangkan 100 pengunjung dalam 30 hari bisa mendapatkan 45 juta dan dalam 1 tahun bisa mendapatkan 540 juta. Sedangkan 125 pengunjung dalam 1 bulan itu bisa mendapatkan 56.250.000, sedangkan 1 tahun itu 675 juta. Untuk 150 pengunjung bisa mendapatkan 67.500.000 dan untuk dalam 1 tahun itu bisa mendapatkan 810 juta. Nah, teman-teman ini juga bisa dihitung sebagai jumlah pengeluaran ya untuk belanja mineral. Pengeluaran untuk 80 pieces dalam 20 hari, pengeluaran per bulannya 3.200.000, sedangkan per tahunnya itu 38.400.000 rupiah. Sedangkan yang untuk 100 pieces dalam sebulan estimasi 20 hari bisa mendapatkan 4 juta dan dalam 1 tahun bisa mendapatkan 48 juta. Sedangkan 125 pieces untuk estimasi 20 hari selama 1 bulan itu mendapat
mengeluarkan jumlah 5 juta dan dalam per tahun itu 60 juta. Untuk 150 pieces dalam estimasi 20 hari, itu pengeluarannya 6 juta dalam per bulan dan per tahunnya 72 juta. Sedangkan untuk estimasi 30 hari, 80 pieces-nya untuk pengeluaran per bulannya itu 4.800.000 dan pengeluaran per tahun itu 50 juta 57.600 rupiah 600.000 rupiah. Sedangkan untuk 100 pieces dalam satu bulan itu 6 juta dan dalam satu tahun itu 72 juta. Sedangkan 125 pieces dalam satu bulannya 7.500.000 dan dalam per tahunnya itu pengeluarannya 90 juta. Sedangkan 150 pieces dalam pengeluaran satu bulan yaitu 9 juta dan untuk satu tahun itu 108 juta. Estimasi omset parkir. Untuk estimasi omset parkir dalam 80 unit untuk estimasi 20 hari dalam satu bulan itu mendapatkan 3.200.000 dan dalam satu tahun itu 38.400.000 rupiah. Untuk 100 unit masih estimasi 20 hari dalam satu bulan itu mendapatkan 4 juta dan dalam satu tahun itu mendapatkan 48 juta. Dan untuk 125 dan 150 pieces dalam estimasi 20 hari untuk omset per bulan itu 5 juta dan 6 juta. Sedangkan omset per tahunnya itu 60 juta dan 72 juta. Kita lanjut lagi. Dan untuk estimasi 30 hari dalam 80 pieces atau 80 unit, 80 unit dalam per bulan itu menghasilkan 4.800.000 dan dalam per tahunnya itu menghasilkan 57.600.000 rupiah. Untuk 100 unit dalam per bulannya mendapatkan 6 juta dan dalam per tahunnya 72 juta. Untuk 120 unit dalam per bulannya itu menghasilkan 7.500.000 dan dalam per tahun itu menghasilkan 90 juta. Dan untuk 150 pieces dalam per bulan itu menghasilkan 9 juta dan dalam per tahun itu 108 juta. Itu poin ketiga. Dan teman-teman juga bisa lihat untuk estimasi omset wahana jika waterball itu dalam estimasi 20 hari itu per bulannya itu bisa mendapatkan 38.400.000 rupiah. Sedangkan untuk per tahun itu omset yang didapatkan wisata ini yaitu sejumlah 230.400.000 rupiah. Dan untuk perahu genjotnya dalam estimasi 20 hari omset yang didapatkan per bulan itu sejumlah 57.600.000 rupiah dan sedangkan omset per tahun itu 691.200.000 rupiah. Jika kita berpindah ke estimasi 30 hari, waterball akan menghasilkan omset sejumlah 57.600.000 rupiah untuk per bulannya. Sedangkan per tahunnya itu 691.200.000 rupiah. Sedangkan perahu genjotnya estimasi omsetnya dalam satu bulan itu 86.400.000 rupiah. Sedangkan estimasi omset per tahun itu 1.036.800.000 rupiah. Ini sangat besar ya teman-teman untuk estimasi omset per tahunnya, perkiraan pendapatan untuk kedepannya. Kita lanjut lagi. Jadi
Di sini merancang sebuah proyek itu atau merancang sebuah bisnis itu tidaklah mudah karena memang harus diperlukan rancangan atau estimasi biaya atau juga bisa disebut biaya pendapatan atau anggaran yang diperlukan gitu. Nah, sekian dan terima kasih dari saya teman-teman. Sekiranya jika ada kurang kata atau salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.